Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya pada kali ini, Rizky Ananda Putra, dalam video pembahasan persiapan tes CPNS untuk soal tes wawasan kebangsaan bagian keempat, dimana kemarin pada video sebelumnya kita sudah bahas part pertama, part kedua, dan part ketiga. Oke, pada part keempat ini sebagai persiapan kita dalam menghadapi tes CPNS yang akan datang. Soal-soal ini saya ambil dari berbagai referensi, salah satunya dari buku-buku yang memang sudah ada untuk belajar persiapan tes CPNS sebelumnya. Oke, kita langsung saja untuk nomor 1 di sini. Belanda menduduki Indonesia kurang lebih selama, jadi pada waktu itu Belanda menduduki Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Jadi jawaban yang benar adalah A. Jadi kita bisa tandai di sini A. Oke. Kita lanjut untuk nomor yang kedua. Sebutan Nusantara pertama kali disebutkan oleh seorang pujangga pada masa kerajaan. Jadi istilah Nusantara disebutkan oleh seorang pujangga pada masa kerajaan Majapahit. Kemudian pada masa penjajahan Belanda diubah menjadi Hindia Belanda. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke. Kita lanjut untuk nomor yang ketiga. Indonesia berasal dari bahasa Latin, Indus dan Nesos, yang berarti, jadi Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus yang berarti India dan Nesos yang berarti pulau-pulau. Jadi jawaban yang betul adalah B. Indus yang berarti India dan Nesos yang berarti pulau-pulau. Oke, kita lanjut untuk nomor yang keempat. Cikal bakal negara Indonesia adalah kerajaan Majapahit yang keberadaannya sekitar abad ke-13 sampai abad ke-15, merupakan kerajaan besar dan berjaya terlebih pada masa Pati Gajah Mada. Jadi jawaban yang betul adalah pada masa kerajaan Majapahit. Cikal bakal negara Indonesia adalah kerajaan Majapahit. Jawaban yang betul adalah C. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Negara-negara berikut yang pernah menjajah bangsa Indonesia kecuali, jadi negara-negara yang pernah menjajah bangsa Indonesia itu adalah Spanyol, Portugis, Belanda, dan Jepang. Jadi kecualinya itu sudah pasti jawabannya di E, yaitu Amerika. Jadi Amerika tidak pernah menjajah Indonesia. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 6. Organisasi pertama kali yang berdiri di Indonesia dengan meninggalkan sifat kedaerahan dan sebagai simbol kebangkitan nasional adalah, jawaban yang betul adalah Budi Utomo. Jadi Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan simbol kebangkitan nasional. Jadi jawaban yang betul adalah A. Organisasi pertama kali itu adalah organisasi Budi Utomo. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Yang disebut dengan tiga serangkai adalah, jadi tiga serangkai merupakan julukan untuk tiga pelopor nasionalisme Indonesia. Di antaranya mereka adalah Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Douwes Dekker. Jadi jawaban yang betul adalah D. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Douwes Dekker. Ini merupakan tiga serangkai. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Sumpah Pemuda lahir pada tanggal ini sudah jelas sekali. Jadi Sumpah Pemuda lahir pada tanggal 25
Oktober 1928. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, yaitu nomor 9. Pencetus Sumpah Pemuda adalah, jadi pencetus Sumpah Pemuda adalah Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia, dan Pemuda Indonesia. Jawabannya adalah A. Saya ulangi sekali lagi, yang menjadi pencetus Sumpah Pemuda adalah Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia, dan Pemuda Indonesia. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada tahun, jadi Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada tahun 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur. Jadi jawabannya adalah C. Pada tahun 1942, kalau ditanya di mana, pastinya di Tarakan di Kalimantan Timur. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang pada rakyat Indonesia dinamakan, jadi kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang pada rakyat Indonesia dinamakan Romusa. Jadi jawabannya adalah C. Romusa. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda pada rakyat Indonesia, ingat, ada yang dilakukan oleh Jepang yang dinamakan Romusa, tapi kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda pada rakyat Indonesia dinamakan kerja rodi. Jadi jawaban yang betul adalah B. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 13. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai pengganti BPUPKI. Jadi jawabannya adalah A, pada tanggal 7 Agustus 1945. Kita lanjut untuk nomor 14. Anggota PPKI pada awalnya berjumlah 21 orang. Kemudian ditambah beberapa orang menjadi, jadi awalnya 21 orang, tanpa sepengetahuan Jepang ditambah 6 orang menjadi 27 orang. Jadi jawaban yang betul adalah E. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 15. Peristiwa Rengas Dengklok diakibatkan oleh perbedaan pandangan kemerdekaan negara antara golongan muda yang ingin segera menyerukan kemerdekaan dengan golongan tua yang ingin membahasnya dulu tanggal 18 Agustus 1945. Jadi ini merupakan perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara golongan muda dan golongan tua. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Naskah proklamasi dirumuskan oleh, jadi naskah proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Randus Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Jadi jawabannya adalah E. Insinyur Soekarno, Dr. Randus Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Oke, jawabannya adalah E. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, yaitu nomor 17. Pengetik ulang naskah proklamasi disertai gubahan yang sudah disetujui adalah Sayuti Melik. Jawabannya adalah C. Pengetik ulang naskah Sayuti Melik. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, yaitu nomor 18. Tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah, ini sangat luar biasa jika tidak tahu. Ini sudah pasti ada Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta. Jawabannya adalah D.
bukan Insinyur Soekarno saja ya, tapi Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 19. Gubernur Jenderal pada masa Indonesia dijajah Inggris adalah, jadi kerajaan Inggris mengutus Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur jenderal di Jawa. Jawabannya adalah B. Thomas Stamford Raffles. Jawabannya adalah B. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Gubernur jenderal yang dijuluki Jenderal Guntur karena terkenal dengan kekejamannya adalah, jadi jenderal gubernur atau gubernur jenderal yang dijuluki Jenderal Guntur karena terkenal dengan kekejamannya adalah Herman Willem Daendels. Itu jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 21. VOC mempunyai hak istimewa yang disebut dengan hak oktroi sebagai berikut, kecuali. Oke, di sini kita lihat yang kecuali, berarti saya perlu membacakan hak oktroi itu apa-apa saja. Untuk mendapatkan keleluasan berdagang di Indonesia, VOC mempunyai hak oktroi, di mana hak-hak itu adalah hak monopoli perdagangan, hak memiliki tentara, hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia, hak mencetak uang, hak untuk mengumumkan perang, hak untuk mendirikan benteng. Jadi yang tidak ada itu adalah C, yaitu hak melakukan kudeta. Ini tidak ada. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Nomor 22. Politik yang dilakukan VOC dengan tujuan memecah belah rakyat Indonesia dikenal dengan politik, jadi dikenal dengan nama politik Divide et Impera atau Divide et Impera. Ini jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Kota di Jepang yang dijatuhi bom atom oleh sekutu adalah, ini sudah kita tahu ya pastinya. Kota di Jepang yang dijatuhi bom atom oleh sekutu adalah Hiroshima dan Nagasaki. Jawabannya adalah C. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, yaitu nomor 24. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal, jadi Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 setelah dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jadi jawabannya adalah D, 14 Agustus. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, yaitu nomor 25. Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama yang dipilih secara, jadi mereka dipilih secara aklamasi. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, yaitu nomor 26. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Jawabannya adalah C. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, yaitu nomor 27. Salah satu keputusan perundingan Roem-Royen adalah, jadi salah satu keputusan perundingan Roem-Royen adalah Yogyakarta dikembalikan kepada Republik Indonesia. Jadi jawaban yang betul adalah D. Kita lanjut untuk
nomor 28. Indonesia resmi kembali ke bentuk negara kesatuan pada tanggal, jadi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Jadi jawabannya adalah A, 17 Agustus 1950. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 29. Peristiwa pada tanggal 17 Agustus 1959 yang menyatakan bahwa konstitusi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 adalah, jadi kembalinya konstitusi ke Undang-Undang Dasar 1945 terjadi setelah diumumkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, yaitu nomor 30. Keibodan merupakan pasukan bentukan Jepang yang merupakan barisan bantu polisi yang anggotanya berusia 23 sampai 35 tahun. Jadi jawaban yang betul adalah B, barisan bantu polisi yang anggotanya berusia 23 sampai 35 tahun. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Upaya diplomasi melalui KMB Konferensi Meja Bundar berlangsung pada tanggal, jadi konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Jawaban yang betul adalah A. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Kabinet baru yang dibentuk Soekarno setelah Kabinet Syahrir III jatuh diketuai oleh Ketika Kabinet Syahrir III jatuh, Soekarno menyusun kabinet baru dengan mengangkat Amir Syarifuddin. Jawabannya adalah D. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Operasi Gagak atau agresi militer Belanda II dilakukan oleh Belanda dengan menyerang kota. Jadi agresi militer Belanda II yang berlangsung pada tanggal 19 Desember 1948 menyerang kota Yogyakarta. Jadi di sini jawaban yang betul adalah E, Yogyakarta. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Sebelum Belanda memasuki Gedung Agung di Yogyakarta, Soekarno mengirimkan radiogram kepada Mr. Syarifuddin Prawira Negara untuk, jadi sebelum Belanda memasuki Gedung Agung di Yogyakarta, Presiden dan Wakil Presiden mengirimkan radiogram kepada Mr. Syarifuddin Prawira Negara yang sedang melakukan perjalanan ke Sumatera membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jadi dia membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia. Jawaban yang betul adalah A. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 35. Pemilihan umum yang pertama kali dilakukan di Indonesia jatuh pada tahun, jadi pemilu pertama di Indonesia terjadi pada tahun 1955, dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama itu memilih anggota DPR dan tahap kedua itu memilih anggota konstituante. Jadi jawaban yang betul adalah E, pada tahun 1955. Oke. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 36. Alasan dilakukannya agresi militer 1 oleh Belanda adalah, jadi alasan atau tujuan utama Belanda melakukan agresi militer 1 adalah ingin mengembalikan kekuasaan Indonesia lagi. Jadi jawaban yang betul adalah C.
Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 37. Dekret Presiden 5 Juli 1959 pada awalnya memenuhi harapan rakyat. Namun pada akhirnya rakyat kecewa karena ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Undang-Undang Dasar 1945 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintah hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Jadi jawaban yang betul adalah A, karena tidak kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 38. Berikut ini yang tidak menjadi latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juni 1959 adalah, jadi yang pertama, berikut ini yang tidak menjadi latar belakang. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang menjadi latar belakangnya. Latar belakang dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah Undang-Undang Dasar belum berhasil dibuat, sedangkan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, kegagalan konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, situasi politik yang kacau dan semakin buruk. Yang berikutnya, pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat. Yang berikutnya, konflik antara partai politik. Jadi yang tidak menjadi latar belakang yaitu masuknya paham komunis ke dalam negeri. Jadi jawaban yang betul adalah E. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, yaitu nomor 39. Berikut adalah isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kecuali berarti yang tidak. Karena diminta kecuali berarti saya jelaskan dulu isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945, pembubaran konstituante, dan tidak berlakunya UUDS 1950, pembentukan MPRS dan DPAS. Jadi jawaban yang tidak termasuknya itu adalah pembentukan konstituante. Jadi ini tidak termasuk. Yang seharusnya di sana pembubaran bukan pembentukan. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Jawaban yang betul untuk nomor 39C. Nomor 40, berakhirnya masa Orde Lama terjadi sejak dikeluarkan. Jadi Orde Lama itu berakhir dengan dikeluarkannya Super Semar yang ditandatangani Presiden Soekarno. Jadi ini jawaban yang betul adalah C, Super Semar. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, yaitu nomor 41. Salah satu faktor yang mendorong lahirnya Orde Baru adalah, jadi faktor-faktor yang mendorong lahirnya Orde Baru antara lain, yang pertama keadaan politik, ekonomi, dan keamanan yang semakin memburuk. Yang kedua, kesatuan aksi organisasi atau Front Pancasila yang diikuti dikeluarkannya Tritura. Yang ketiga, pembentukan kabinet 100 menteri yang masih diisi oleh tokoh yang terlibat G30 SPKI. Jadi jawaban yang betul adalah salah satu faktor yang mendorong lahirnya Orde Baru adalah kesatuan organisasi yang membentuk Front Pancasila diikuti pengajuan Tritura. Jadi jawaban yang betul adalah C. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 42. Super Semar dikeluarkan dengan tujuan memulihkan stabilitas keamanan nasional. Jadi jawabannya adalah C, memulihkan stabilitas keamanan nasional. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, yaitu nomor 43. Tekad awal masa Orde Baru adalah untuk
Jadi tekad Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan. Jadi jawabannya adalah C. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Itu merupakan tekad awal masa Orde Baru. Kita lanjut untuk nomor 44. Nomor 44, salah satu hasil perjanjian Renville adalah Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia meliputi salah satu hasil perjanjian Renville adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah A. Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 45. Masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto berlangsung selama, jadi ini kita sudah tahu bersama bahwa Orde Baru berkuasa selama 32 tahun. Jawabannya adalah C. 32 tahun. Oke, lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 46. Pengganti Soeharto setelah dilengsarkan dari kedudukannya sebagai presiden adalah, ini pastinya kita sebagai orang Indonesia tahu, setelah Soeharto lengser, B.J. Habibie diangkat menjadi presiden Indonesia. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 47. Provinsi Timur Timur lepas dari wilayah Indonesia setelah dilakukannya jajak pendapat di Dili pada saat pemerintahan. Jadi di sini Timur Timur lepas dari wilayah Indonesia pada saat pemerintahan B.J. Habibie. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 48. Reformasi digaungkan oleh masyarakat Indonesia setelah runtuhnya Orde Baru. Faktor politik munculnya reformasi adalah, jadi faktor politik munculnya reformasi adalah adanya praktik KKN dalam pemerintahan yang semakin merajalela. Jadi jawabannya adalah A. Adanya praktik KKN dalam pemerintahan yang semakin merajalela. Oke, kita lanjut untuk nomor 49. Tujuan dari reformasi adalah di bawah ini kecuali. Nah, di sini ada kata kecuali, berarti saya harus menjelaskan dulu yang menjadi tujuan dari reformasi adalah, yang pertama, reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi. Yang kedua, reformasi sosial bertujuan terwujudnya integrasi bangsa Indonesia. Yang ketiga, reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya ekonomi masyarakat. Yang keempat, reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang tidak termasuk itu kecuali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Kita lanjut untuk nomor yang terakhir, yaitu nomor 50. Berikut ini yang tidak termasuk faktor politik yang mendorong reformasi adalah, ini yang tidak termasuk, berarti saya harus menjelaskan faktor politik yang mendorong reformasi adalah A. Yang pertama, kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto otoriter tertutup. Yang kedua, adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, adanya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme dalam kehidupan pemerintahan. Yang berikutnya, adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orde Baru yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi. Jadi yang tidak termasuk itu adalah telah habisnya masa jabatan Presiden Soeharto. Jadi jawabannya adalah A. Yang tidak termasuk faktor politik yang mendorongnya reformasi itu
hanya di sini. Sedangkan yang untuk poin B, C, D, E itu termasuk. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk latihan persiapan tes CPNS untuk soal-soal tes wawasan kebangsaan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan jangan lupa untuk terus mempersiapkan diri dalam menghadapi tes CPNS yang berikutnya. Semoga sukses dan berhasil, dan semoga kita menjadi salah satu abdi negara yang benar-benar berbakti untuk negara ini. Amin. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.